di hotel itu tukang pel, tukang bersih-bersih gitu Mas. Tapi mungkin ada salah seorang koki, pimpinan koki waktu itu, itu menawari saya, menawari saya untuk jadi koki gitu loh Mas. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Agung Saputra di channel Batas Limit. Ya, kali ini saya ada di daerah Nologaten ya, tepatnya di mie nasi goreng oriental. Yang punya itu adalah Pak Agus ya. Pak Agus ini adalah mantan dari koki hotel berbintang di Yogyakarta. Tentunya akan ada histori yang cukup menarik yang ada di kehidupan Pak Agus sesuai dengan tagline kita, berubah atau kalah. Jangan lupa di like, comment, subscribe, serta notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal video-video menarik dari channel Batas Limit. Kita langsung aja ngobrol sama Pak Agus ya. Oke, Pak Agus ya, apa kabar? Baik ya. Ini sedang bikin pesanan konsumen ya Pak Agus ya. Oke, ini apa nih Pak? Ini cak sayur goreng. Cak sayur goreng. Tapi menu kita banyak nih Mas. Ada beberapa menu yang ada di sini. Oke, yang paling laris apa Pak? Kita ada mie oriental dan nasi gorengnya. Oke guys, ya saat ini saya sudah bareng dengan Pak Agus ya, selaku owner dari mie nasi goreng oriental ya. Pak Agus, biar lebih kenal dengan subscribernya channel Batas Limit, Pak Agus boleh sedikit perkenalan, silahkan. Terima kasih ya. Nama saya Agus, chef Agus gitu. Oke. Spesialis mie oriental dan tahu tek yang ada di Jalan Nologaten. Siap. Oke. Boleh nyoba di sini, silakan. Oke. Ya. Oke, Pak Agus, untuk alamatnya di mana ini? Ini di Jalan Nologaten, persisnya di utara pasar Catur Tunggal, atau kalau kondangnya dulu Pasar Gowo itu. Pasar Gowo. Iya, utara Pasar Gowo gitu. Jadi kurang lebih 75 meter. 75 meter, nggak begitu jauh ya dari Pasar Gowo. Ambarumo ya. Iya, siap. Oke, Pak Agus, ini jualannya menunya apa aja sih di sini? Kita sementara ini kita spesialnya mie oriental. Mie oriental, mie nasi goreng oriental juga, tapi juga ada mie Jawa. Mie Jawa juga ada, cak sayur juga ada. Mie godok ada. Itu lalu Magelangan ada. Kita yang istilahnya menu-menu yang mudah aja lah. Dan kita sebenarnya punya spesialis tahu tek. Tahu tek. Cuma selama pandemi ini memang kita belum kita buka dulu. Ya karena bahan-bahannya ini kan kita datangkan dari luar. Kita takut selama pandemi ini memang kita pending dulu. Iya. Yang spesial Pak di sini itu apa sih menunya? Spesial kita memang mie oriental. Mie oriental dan nasi goreng itu menu paling laris itu. Paling laris. Iya, paling laris itu. Spesialnya mie oriental ya. Mie oriental ya, kenapa kok bisa disebutkan mie oriental Pak? Mie oriental ini karena ya memang kita ya, maaf Mas, sebelumnya saya itu kopi. Sebelumnya kopi hotel gitu. Iya. Jadi saya di sini memadukan beberapa masakan dulu. Iya. Dulu kita waktu saya masih di hotel itu memang ada beberapa menu yang dari luar. Itu sehingga kita mencoba mengadopsi lah mie kita ini dengan mie bahan yang bumbu dari luar itu. Sehingga kita namai mie oriental. Berarti terinspirasi dari pekerjaan yang dahulu ya Pak. Bagus ya. Di sini sudah berapa lama Pak? Kita buka itu udah 4 tahun Mas. Itu dari kurang lebih 4 tahun kurang lah. Itu dari tanggal 15 Oktober
Oke. 2017. Iya. Sampai sekarang ini. Sudah cukup lama ya, Pak Agus ya. Iya. Tadi kan sedikit disinggung tentang koki ya. Iya. Pak Agus pekerjaan sebelumnya itu memang jadi koki ya? Wah enggak mas, koki ini sebenarnya dulu saya juga apa ya, waktu itu saya itu cuma tukang pel mas. Oh gitu? Iya, saya tukang pel, di hotel itu tukang pel, tukang bersih-bersih gitu mas. Tapi mungkin ada salah seorang koki, pimpinan koki waktu itu. Iya. Itu menawari saya, menawari saya untuk jadi koki gitu loh mas. Tapi waktu itu saya nggak bisa apa-apa gitu loh. Koki saya tuh nggak bisa apa-apa gitu. Jadi saya harus belajar kan gitu mas. Betul. Gitu, ya. Itu pimpinan saya itu waktu itu ngajak, pokoknya kamu coba belajar. Setelah itu saya mau apa istilahnya belajar masak tadi itu kan. Ya alhamdulillah mas, itu pimpinan ini kok seneng, artinya itu bilang kalau kamu itu berbakat. Makanya saya disekolahkan waktu itu mas. Saya disekolahkan di perhotelan untuk mendalami ini tadi. Gratis mas, mau disekolahkan. Wah, ini luar biasa, kesempatan yang sangat kesempatan langka ya Pak Agus ya. Saya disekolahkan. Itu lalu setelah selesai saya ditarik lagi jadi koki lagi itu tadi mas. Di perhotelan itu. Dan sampai sekarang gitu loh. Sampai sekarang dari seneng jadi koki lah. Iya. Di sekolah kan berapa lama Pak? Itu kurang lebih saya hampir ya 2 tahun lah mas itu. 2 tahun. Ya 2 tahun. Waktu itu saya masuk kerja boleh, enggak boleh. Saya ada kebebasan lah waktu itu karena banyaknya kegiatan yang ada di sekolah itu tadi mas, di akademi perhotelan tadi itu. Berarti 2 tahun sekolah ya untuk dijadikan koki. Itu jadi kokinya sendiri di hotel sudah berapa lama Pak? Saya di hotel itu sudah 16 tahun mas. 16 tahun? Di hotel Lambarukmo itu 16 tahun. Oke, cukup lama sekali ya Pak Agus ya. Iya. Jadi memang di sana itu menunya itu memang lebih keluar ya, maksudnya menu-menu ada nama-namanya gitu kan. Masih enggak sih menu yang paling laris di hotel tersebut ya? Kalau yang paling laris itu saya nggak bisa bilang mas, karena kebanyakan menu ini laku semua di sana itu. Ya, karena waktu itu tamu kita itu 90% waktu saya di Ambarukmo itu mas. Itu 90% tamu asing. Jadi kebanyakan yang laku itu menu-menu barat semua mas. Eropa semua. Eropa semua. Yang paling laris itu. Namanya tuh asing-asing. Ya masih inget nggak ada salah satu menu namanya? Banyak sekali mas ya. Pakai bahasa Eropa ya. Iya. Dulu waktu itu ada yang namanya apa ya? Chicken Maryland namanya kan gitu. Chicken Maryland. Lalu ada mini stick. Ada burger sendiri mas. Burger yang benar-benar dari sana itu mas. Burger. Kita buat sendiri itu. Lalu ada duckling orange. Wah menunya pokoknya namanya asing. Tapi di situ juga kita jual menu yang ada lokalnya mas. Ada nasi goreng juga ada di sana. Nasi goreng ada. Bakmi goreng ada. Gudeg ada. Sate ada. Nah itu mas. Itu jadi lokal juga tidak kita hilangkan. Dan di situ makanya ini mas, waktu itu kan ada menu-menu yang oriental campuran ini. Ada sedikit anulah, jadi kita punya inspirasi kayak gitu. Oke, Pak Agus tadi sampai kelupaan, ini bukanya jam berapa sampai buka dari jam berapa dan tutupnya jam berapa? Kalau misalkan teman-teman ada yang mau main ke sini gitu Pak. Ini kita buka dari jam 5 mas, jam 5 sore ya. Dan nanti kita tutup jam 11. Jam 11 kita tutup. Siap. Iya, Pak Agus, tadi kan sudah sedikit ngobrol tentang pekerjaan sebelumnya nih Pak Agus kan. Nah, kenapa kok bisa memilih untuk ngebuka usaha sendiri dan sekarang sudah sampai saat ini gitu? Gini mas, saya tuh di hotel itu sebenarnya udah lama sekali mas. 16 udah lama. Itu cuma di hotel Lambarukmo aja mas.
Tapi di hotel yang lain, saya di Eclipse itu juga udah lama. Oke. Hampir 9 tahun di sana juga, Mas. Koki juga, Iya, koki juga, Mas. Setelah itu saya tuh banyak lah. Itu lalu saya berkecimpung di dunia catering. Siap. Itu lama juga. Sampai sekarang saya masih, Mas. Masih catering. Catering juga, jadi banyak pesanan-pesanan gitu loh, Mas. Oke. Pesanan-pesanan yang di luar, setelahnya untuk acara wedding, untuk acara apa wisuda atau apa, biasanya di apa sekolah-sekolah juga itu. Oke. Iya. Ada sedikit nggak cerita ya, kenapa sih memilih untuk keluar, apakah memang karena sudah terlalu lama bekerja di hotel, atau sorry nih, kita kan punya tagline ya, Pak, kita punya tagline itu berubah atau kalah. Nah, ada nggak sih kaitannya dengan tagline kita dengan berubah atau kalah itu? Ada, Mas, ada. Oke. Nah, ini gini, kalau kita kerja ikut orang, gaji kita kan ya seperti itu. betul, Pak. Kita kerja mau capek mau apa, gajinya seperti itu, Mas. Iya, betul. Tapi kalau kita punya usaha sendiri, itu kita mau capek, ya ini hasil kita. Iya. Kita mau enak-enak, ya ini hasil kita. Betul, betul. Jadi ini saya dari dulu punya optimis lah, Mas. Dengan saya kerja keras, saya bekerja dengan apa artinya itu sekuat saya, hasil saya akan semaksimal mungkin. Oke, iya, siap. Untuk cabangnya ada lagi nggak sih, atau cuma di sini aja? Kita nggak punya cabang, Mas. Cabangnya nggak ada. Cuma kita ada beberapa karyawan kita dulu yang di sini itu ada 7 orang, Mas. Oke. Karyawan saya didik tidak untuk jadi karyawan di sini, Mas. Oh gitu. Jadi saya didik, kamu harus bisa masak, kamu harus bisa usaha sendiri. Oke. Dan sekarang ini karyawan saya banyak yang tidak di sini, artinya buka sendiri. Oke. Gitu, Mas. Dan itu saya juga sering ngontrol di sana, Mas. Mungkin ada kekurangan masa apa gini, saya masih ngontrol. Masih yang dikontrol ya. Ada yang dibuka di Bantengan, ada yang di Bantul, ada yang di Kota Gede. Iya. Gitu, Mas. Iya. Cukup luar biasa nih Pak Agus ya, sangat menginspirasi sekali karena Pak Agus ini juga memikirkan karyawan-karyawannya bahwa ketika memang karyawannya mau mencoba buka usaha sendiri, Pak Agus masih memberikan masih memberikan masukan, ya, memberikan masukan terhadap mungkin masakannya ada yang kurang atau segala macam yang berkaitan dengan usaha yang dibangun sama karyawan. Ini cukup luar biasa sekali Pak Agus. Ya, ngomong-ngomong nih Pak Agus berniat nggak sih buka tempat di yang lainnya? Maksudnya kan di sini sudah ada dan juga cukup ramai, ya kan? Nah, ada nggak sih rencana untuk mungkin buka tempat di area lain masih di seputaran Jogja, Pak Agus? Ya mungkin ada, Mas, ada. Karena pasar kita kan tidak cuma di daerah sini aja, Mas. Iya, betul. Mungkin betul. di daerah lain saya tuh juga ada banyak pelanggan kita yang tidak di daerah sini aja, Mas. Oke. Tapi di daerah istilahnya itu lain itu ada kemungkinan kita akan buka juga seandainya nanti ada kesempatan lah, Mas. Ya. Oke, Pak Agus, ada nggak sih hal yang sangat unik ya ditemukan ketika sedang berjualan nih, ya kan? Ada nggak sih hal yang unik ditemukan sama konsumen? Misalkan konsumen minta sesuatu, konsumen itu kan banyak permintaan ya, banyak yang rewel segala macam tuh. Selama Pak Agus berjualan di sini tuh ada nggak sih yang unik, cerita yang unik? Wadah, Mas, itu Pak? sering juga gitu. Karena gini, kita kan masaknya tidak cuma satu-satu, Mas. Iya. Kita sekali masak kadang-kadang bisa 8, 9 ataupun 6, 7 gitu, Mas, tidak gitu. satu kan. Umpamanya bakmi berapa jumlahnya waktu itu kan bakmi? 7, saya 7. Padahal bakmi yang terakhir ini itu pesanan terakhir, tamu terakhir. Yang dulu kemarin pesen, yang tadinya pesen nasi goreng kan ketinggalan ini, protes. Nah makanya kita udah orang tamu yang ada di warung kita ini kita udah beritahu dulu. Oke. Kalau kita masakannya
sama Mbak, kita masakan bareng dulu. Iya. Jadi yang ini walaupun ini awal bisa jadi akhir. Nah, sering makanya tamu pas ini masak apa kan gitu. Sekarang saya masak nasi goreng, saya nasi goreng Mas. Jadi walaupun dia terakhir, dia langsung bisa dapat. Nah, itu Mas. Itu uniknya itu. Iya. Betul ya. Oke, Pak Agus ya. Boleh sedikit kasih pesan nih buat teman-teman yang nonton ini ya. Nih ya. Kita banyak dapat cerita yang sangat luar biasa dari sosok Pak Agus ini dan cukup menginspirasi. Tadi sudah sedikit banyak diceritakan tentang awal mulanya Pak Agus ini adalah seorang tukang pel ya di salah satu hotel berbintang di Yogyakarta. Karena ketulusannya Pak Agus bekerja di salah satu hotel tersebut, maka diberikan kepercayaan, ya kan? Diberikan kepercayaan, Pak Agus bisa naik menjadi koki, ya. Nah, boleh kasih pesan buat teman-teman nih, misalkan teman-teman sedang down saat ini dalam kondisi yang terjatuh, terpuruk, dan teman-teman mau berusaha untuk bangkit. Nah, boleh dikasih pesan inspirasi untuk teman-teman yang sedang terpuruk, Pak? Ya, ini cuma pesan saya. Oke. Satu, tawakal. Ya. Sebelum kita bekerja, berdoa dulu. Betul. Dan selama kita bekerja, bersungguh-sungguhlah. Iya. Dan jangan istilahnya ada kata menyerah. Iya. Terus, maju terus. Kamu bisa. Iya. Betul Pak. Iya. Karena kita tidak tahu ya Pak ya, tidak tahu hasil yang kita peroleh di depannya itu seperti apa. Ya, ketika tadi sudah diberikan contoh sama Pak Agus bahwa ketika kita mau berusaha terus, maka pasti hasilnya itu akan tidak akan mengkhianati proses kita, gitu ya. Oke, Pak Agus, terima kasih banyak waktunya. Saya sudah sowan ke sini, ya kan, cukup luar biasa sekali. Dan sorry saya sudah ngerepoti, dah mengganggu di tengah kesibukan Pak Agus berjualan, ya. Saya doakan tentunya ke depan untuk warung ini bisa semakin berkembang. Amin. Dan bisa buka cabang di mana-mana Pak Agus. Oke, gitu aja teman-teman untuk season kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Saya ulangi kembali seperti biasa, jangan lupa di like, comment, subscribe, serta notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal video-video menarik dari kami. Sampai jumpa di season berikutnya. Bye-bye. Halo Pak, iya selamat malam Pak, dengan Bapak siapa ini? Saya Pak Win. Pak Win ya, oke. Pak Win, gimana rasanya dari makanan atau menu yang ada di mie oriental ini Pak? Wow, recommended banget, swear. Ini aku detik-detik terakhir nih. Kalau ini pengennya nambah ya Pak ya? Karena memang enak loh bumbunya, kemudian suasananya juga enak ya, di pinggir jalan kita makan menikmati banget. Pokoknya kalau nggak kesini rugi deh. Coba aja. Tadi itu pesen menu oriental, mie oriental ya Pak ya? Iya, di sini memang saya beberapa kali beli di sini dan saya memang suka selain mie oriental, saya suka nasi gorengnya. Tapi nasi gorengnya juga enak. Mie orientalnya, wow, bener-bener perlu dicoba. Siap, oke. Terima kasih Bapak Win, selamat menikmati sisa terakhir yang ada di piringnya itu Pak Win ya. Enak banget. Ya, jangan lupa nambah Pak Win ya.